201. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya muncul. Rambutnya putih dan dia memakai celemek kotor. Bekas luka samar di pipinya adalah satu-satunya tanda kekuatan yang dapat ditemukan di wajah pria itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan menjadi wali. Aileen memandang pria itu dengan ragu-ragu dan dengan ragu-ragu duduk kembali. Kamu adalah wali. Iya. Benarkah? Aku khawatir kamu akan bereaksi seperti ini. Aileen melirikku setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Aku tersenyum pada Aileen. Aku sudah bilang, mereka akan ada di sekitar kita. Petik 2. Namun, sedekat ini. Wali adalah pemilik pub yang sebelumnya membuat lauk untuk saya. Tentu saja, saya menduga sejak awal bahwa dia adalah wali. Dia sangat mirip dengan wali yang muncul di Ways of Survival. Saya juga tahu bahwa dia akan menyelamatkan saya. Jika saya tidak tahu ini, saya tidak akan menyatakan diri saya seorang revolusioner. Aileen bertanya, mengapa kamu diam saja sampai sekarang? Jika Anda benar-benar wali, Anda memiliki banyak peluang untuk menyelamatkan orang. Petik 2. Saya harus menyimpan poin saya. Anda tahu bahwa seorang wali hanya dapat menyelamatkan orang sebanyak 5 kali. Petik 2. Aku tahu, tetapi jika kamu tidak menggunakan semuanya 5 kali. Jika aku menyelamatkan orang lain, pemilik pub melirikku sebelum melanjutkan. Revolusioner akan mati. Kamu terdengar yakin bahwa revolusioner akan muncul. Saya selalu menunggu. Tidak semua orang menyerah seperti Anda. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu mengatakan itu kepadaku? Suasana sepertinya memanas dan Yang Hayong dengan cepat menyela. Sekarang, Aileen, pemilik pub. Mari kita berhenti berjuang dan memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Bukankah itu baik untuk kita jika wali muncul? Petik 2. Saya mengagumi metode terampilnya mengubah topik. Yang Hayong adalah salah satu orang paling luar biasa di Ways of Survival. Dia adalah orang yang bermulut kotor yang ingin tinggal di sini, tetapi di awalnya adalah mediator yang sangat baik yang memahami hati orang lebih baik daripada orang lain. Yang Hayong terbatuk dan menepuk pundak pemilik pub. Bagaimanapun juga, saya terkejut. Saya pikir Anda hanya pandai memasak. Jujur, tidak bisakah kamu memberi kami petunjuk? Petik 2. Koki yang baik sering kali memiliki banyak rahasia. Berbicara tentang revolusioner, bagaimana Anda menyukai masakan saya sebelumnya? Petik 2. Sayangnya, saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memakannya. Orang lain memakan semuanya. Petik 2. Yang Hayong menatapku dengan mata lebar dan pemilik pub tertawa kecil. Aileen menuangkan air dingin ke atmosfer yang nyaris tidak membaik. Kalian tertawa seperti kamu sudah menjadi rekan kerja. Apakah kamu tidak tahu? Game sudah dimulai. Petik 2. Jika Yang Hayong adalah mediator yang sangat baik, Aileen adalah perencana yang berpengalaman. Dia mungkin tidak berada di kelas, berbaring naga, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang harus dicurigai revolusioner. Aku tahu. Bahkan, sarannya diarahkan ke sebuah ayat dari permainan revolusioner yang muncul di Ways of Survival. Penting untuk mengumpulkan sisi yang sama. Tetapi yang paling penting adalah mencari tahu identitas musuh. Tidak mudah membedakan antara siapa yang menjadi musuh dan siapa yang adalah seorang teman. Kebanyakan kaum revolusioner gagal dan hancur sendiri karena mereka tidak dapat menembus poin ini. Pemilik pub menerima tatapanku dan tersenyum pahit. Apakah Anda mungkin meragukan saya? Apakah Anda pikir saya pengadu untuk adipati? Petik 2. Saya tertawa tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saya sudah tahu bahwa pemilik pub adalah seorang penjaga. Jadi, gerakan ini untuk orang-orang selain saya. Haruskah kita mulai dengan perkenalan dulu? Aku Mark. Bagaimana dengan kamu? Aku Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk. Harem. Itu terdengar seperti nama yang pernah kudengar sebelumnya. Petik 2. Itu karena skenario bumi sedang menyebar. Karena itu, mungkin ada seseorang yang ingat nama, Yo Jong Hyuk, di dunia iblis. Saya bisa menggunakan tangan ini jika perlu. Ada juga beberapa fragmen cerita yang saya dapatkan. Yah, mari kita langsung ke intinya. Saya bukan informan adipati itu. Sulit dipercaya tapi aku jujur. Petik 2. Tidak. Aku percaya padamu. Percaya saya. Iya, kamu benar-benar wali. Petik 2. Mark menatapku seolah aku bodoh. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang terjadi tapi kurasa aku lulus ujian. Tepat sekali. Selamat telah memasuki tentara revolusioner. Petik 2. Aileen yang kaget berteriak pada kesimpulan tiba-tiba. Tidak, tunggu sebentar. Orang ini datang tepat setelah saya membuat deklarasi revolusioner. Snitch Duke tidak akan merespon ini dengan cepat. Skenario paling revolusioner adalah 30 tahun yang lalu. Petik 2. Aileen berhenti sejenak pada klarifikasi cepat saya sebelum dia melanjutkan, itu tidak salah, tapi saya rasa ini tidak cukup bukti. Ya, saya yakin orang ini adalah wali. Petik 2. Bagaimana? Sama seperti aku yakin kamu adalah insinyur dari Lindbergh. Bagaimana mungkin kamu? Aku juga tahu bahwa Aslan di sana benar-benar Yang Hayong dan dia berasal dari bumi. Hei, privasi saya. Petik 2. Ekspresi Aileen berubah begitu dia melihat reaksi Yang Hayong. Bisakah kamu melihat informasi atribut? Sebanyak yang diperlukan. Sebenarnya, saya sudah memeriksa informasi atribut Mark. Aileen tidak mengerti tetapi dia akhirnya yakin.
Kamu memiliki keterampilan yang tidak biasa. Sampai sekarang, tidak ada skill yang bisa memberikan informasi posisi sekilas. Petik 2. Keahlianku spesial. Petik 2. Aku senang kamu memiliki keterampilan seperti itu. Namun, situasinya sangat tidak ada harapan. Petik 2. Seharusnya sangat penuh harapan. Aileen menghela nafas setengah hati dan berkata, dengan ini, tentara revolusi palsu terbentuk. Petik 2. Tentara revolusioner palsu. Apa artinya? Itu mengingatkan saya, situasi saya agak rumit. Saya pertama-tama harus memberikan penjelasan. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang saya perlukan untuk mengakhiri skenario ini. Saya mengambil beberapa waktu untuk secara persuasif menjelaskan bahwa saya bukan seorang revolusioner sejati tetapi seseorang yang dapat membuat revolusi itu sukses. What? Petik 2. Kamu bukan seorang revolusioner. Dua orang berteriak sebelum kata-kata saya selesai. Memikirkan kembali, saya tidak pernah mendapat evaluasi yang baik setiap kali saya mengumumkan proyek di perusahaan. Mark, yang kehabisan poin karena aku, benar-benar kehilangan jiwanya. Gila, seorang revolusioner palsu, wali yang miskin, ketua dewan sipil dan seorang bocah lelaki yang sembrono. Apakah ini lelucon? Petik 2. Bocah lelaki yang nakal. Hei, kamu terlalu banyak bicara Mark. Petik 2. Berhenti bertarung. Situasinya seperti ini sehingga kita harus khawatir tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Petik 2. Pak, revolusioner palsu, apakah Anda punya rencana? Petik 2. Aku punya beberapa hal untuk dipersiapkan. Saya secara singkat menjelaskan rencana saya kepada kelompok. Orang-orang yang terlihat kuyu menjadi lebih serius ketika aku berbicara. Di akhir cerita, Mark yang bergabung dengan tentara revolusi palsu membuka mulutnya. Tentu saja, itu adalah langkah-langkah yang kita butuhkan sekarang. Apakah kamu akan berpartisipasi? Aku tidak punya pilihan. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Petik 2. Aku harus mengubah wajahku. Saya mengeluarkan fragmen cerita, wajah Casanova yang meninggal karena hubungan seksual. Mark tampak bingung. Wajah. Itu tidak ada dalam rencana. Petik 2. Hal terpenting di dunia tidak termasuk dalam rencana. Kenapa wajahmu? Bukankah aku harus ganteng menjadi seorang revolusioner? Mari kita lihat beberapa tangan. Petik 2. Pada saat yang sama, Earl Siloke dan Han berjalan di jalanan. Siloke berjalan di jalanan dan melirik Han. Hei, Han. Apa? Siloke tidak puas dengan jawaban ini tetapi orang lain itu berhubungan dengan Asmodes. Karena Han rela bergabung dengannya, menjadi lebih dekat itu tidak buruk. Petik 2. Kupikir kamu awalnya bukan iblis. Bisakah saya bertanya dari mana Anda berasal? Petik 2. Anehnya, Han memberi jawaban. Tempat yang disebut bumi. Bumi. Ah, saya pernah mendengar nama itu sebelumnya. Petik 2. Saya kira, planet ini terkenal akhir-akhir ini. Petik 2. Karena kamu mendapat perhatian Asmodes, kamu harus memiliki keterampilan yang cukup. Keterampilan yang cukup. Siloke agak kagum dengan kebanggaan yang muncul di wajah Han. Apakah dia membuat wajah ini karena dia orang yang hebat? Kamu awalnya apa, Tuan Pedang? Atau seorang penyihir hebat? Petik 2. Itu mirip. Apa itu? Aku adalah kepala departemen sebuah perusahaan besar. Perusahaan besar, apa itu? Kamu tidak tahu itu. Han berpikir sejenak. Jika aku harus memberikan penjelasan, itu adalah grup yang mirip dengan Nebula. Petik 2. Nebula. Aku hanya memberikan analogi. Lalu kamu adalah rasi bintang. Tidak, tapi itu analogi yang sama. Lalu, kamu luar biasa. Siloke tidak mengerti kata-kata, perusahaan, atau kepala departemen, tetapi dia terpaksa merasa terkejut dengan penjelasan Han. Rasanya seperti dia sedikit mengerti bagaimana Han melakukan kontak dengan Asmodes. Apa itu? Di gerbang antara bagian bangsawan dan bagian sipil, barikade besar sedang dibangun. Itu jelas gerbang besi. Siloke berteriak dengan suara menjengkelkan. Hei, apa yang kamu lakukan sekarang? Seorang warga yang mengerjakan barikade itu menjawab, seorang bangsawan. Aku bertanya apa yang kamu lakukan. Tidak bisakah kau tahu hanya dengan melihat? Kami menghalangi jalan. Petik 2. Siloke sedikit terkejut oleh suara tak tahu malu itu. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Ini adalah perintah ketua. Untuk saat ini, bangsawan tidak bisa masuk di antara warga. Petik 2. Omong kosong apa? Apa yang benar? Singkirkan barikade itu sekarang. Kalau tidak, aku akan segera membuang kalian berdua ke tempat sampah. Petik 2. Warga tersentak dan mundur karena geramannya yang galak. Kemudian suara lain terdengar dari belakang warga. Jika kamu percaya diri maka cobalah. Warga yang berbicara berbeda dengan warga lainnya. Warga tak dikenal melepaskan kekuatan yang kuat dari tubuhnya. Siloke menjadi tegang dan mundur. Sebagian besar warga negara lebih lemah dari bangsawan. Namun, itu tidak berlaku untuk semua warga negara. Ada penggerak dimensi misterius dan beberapa dari mereka sekuat para bangsawan iblis. Kamu melakukan ini hanya karena ada yang revolusioner. Apakah Anda pikir kami tidak bisa membunuhnya? Petik 2. Alasan mengapa warga tidak pernah melawan bangsawan adalah karena takut akan eksekusi di Night.
Namun, semuanya mulai berubah dari tadi malam. Kamu tidak membunuhnya kemarin. Warga bergumam ketika mereka saling memandang. Siloke sangat marah tetapi dia tidak bisa melewati barikade. Dia sendirian dan tidak punya cara untuk berurusan dengan begitu banyak warga. Pada saat ini, Han bertanya, apakah mereka melakukan pemogokan? Menyerang. Mereka berbicara tentang melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Siloke mengerti apa yang dikatakan Han dan mengangguk. Petik 2. Itu adalah situasi yang sama. Saya melihat. Serahkan padaku. Saya seorang profesional dalam menangani hal ini. Jenis kejahatan yang berbeda muncul di wajah Han. Ini terjadi ketika para pekerja tidak tahu siapa yang akan mereka lawan. Sebagai permulaan, Anda harus menanamkan rasa takut. Petik 2. Aileen membantu saya dengan fragmen cerita yang saya serap melalui lamar Kirin. Namun, cetakan wajah itu tidak semudah yang saya kira. Wajah seorang Casanova yang meninggal karena hubungan seksual tidak beristirahat dengan aman di wajah saya sampai malam. Saya melihat ke cermin dan tersenyum puas. Kim Dokja berpikir, itu tidak lebih baik dari Yo Jong Hyuk tetapi bukankah ini layak? Kemudian Aileen menyelesaikan prosedur dan bergumam, tampaknya sedikit lebih baik. Ya saya tidak tahu, mengapa kesan itu begitu kabur. Petik 2. Saya kira itu baik-baik saja. Hidungku sedikit lebih tinggi dan pipiku lebih kencang. Aileen yang cemas bertanya kepada saya, ngomong-ngomong, apa tidak masalah menjadi riang ini? Segera itu akan menjadi malam kedua. Algojo akan datang lagi. Petik 2. Ini akan baik-baik saja malam ini. Wali itu tidak bisa melindungimu tanpa batas. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Aku tahu. Saya lebih suka untuk tidak menggunakan poin wali jika memungkinkan tetapi sekarang tidak ada cara lain. Saya harus mengatasi night kedua dengan bantuan Guardian. Malam ketiga adalah ketika saya bisa mencoba metode baru. Tentunya Mark tidak akan menjadi target kan. Seorang penjaga tidak bisa melindungi hidup mereka sendiri. Petik 2. Jangan khawatir, tidak ada orang lain selain kita yang tahu bahwa dia adalah penjaga. Petik 2. Duke masih akan tertangkap basah. Dia tidak berpikir revolusi akan berhasil. Kami harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Aileen, malam akan datang. Petik 2. Teriak Yang Hayong dari luar dan aku pergi bersama Aileen. Saya harus menjadi target untuk menghindari gangguan yang tidak perlu. Revolusioner. Orang-orang mengingat pakaian saya dan bersorak. Saya merasa agak sedih karena tidak ada yang menyadari bahwa saya telah mengubah wajah saya. Malam kedua telah tiba. Saya melihat sekeliling jalan. Mark bersembunyi di suatu tempat sebelumnya dan bersiap untuk melindungi saya. Kamu saat ini di bawah perlindungan wali. Suara seruling menyeramkan terdengar dan Algojo muncul satu persatu. Mereka muncul seperti yang diharapkan. Siapa Revol Lion Ari? Itu saya. Kamu tidak bisa membunuhku tapi kamu tetap berkumpul di sini. Petik 2. Para Algojo saling memandang. Kamu adalah suara masyarakat. Kemudian mereka berkata, BT. Saat ini, saya merasa curiga. Tunggu, ini. Itu tidak mungkin. Mereka sudah memikirkan strategi ini. Orang yang mau die. Para Algojo mengarahkan sabit mereka pada target yang berbeda. Bukan ulang volley. Salah satu sabit Algojo terdekat yang ditujukan untuk leher Yang Hayong. TL, Rainbow Turtle.